Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Raditya Bagus Jatiwibowo, mahasiswa program studi PGSD Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, dengan nomor NIM K7122254. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya susun dengan judul Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa, untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD, MSI. Materi yang akan kita bahas kali ini meliputi definisi, ciri-ciri, indikator, cara memberdayakan pada siswa SD, dan simpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan tingkah laku yang bisa didapatkan melalui pemberian contoh positif setiap siswa dan harus terus dikembangkan agar bisa dimiliki setiap siswa. Tujuan pengembangan sikap ilmiah itu sendiri yaitu untuk menghindari munculnya sikap negatif pada diri siswa. Oleh karena itu, sikap ilmiah merupakan aspek yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar karena berpengaruh pada budi pekerti serta pembentukan karakter yang baik pada diri siswa. Dalam pengembangan tingkat sikap ilmiah, siswa dipengaruhi oleh kreativitas tindakan guru dalam pembelajaran. Cairan Gungoren dan Boyacioglu dalam Rahmawati 2017 berpendapat, guru merupakan orang yang paling berperan terhadap perkembangan kreativitas ilmiah siswa dalam periode pendidikan formal. Senada dengan pendapat tersebut, Lee dan Endorgan dalam Rahmawati tahun 2017 menyatakan bahwa karakteristik guru dan metode pembelajaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi sikap ilmiah siswa dan kreativitasnya. Selain itu, pemilihan bahan pengajaran, model, dan strategi pembelajaran juga berpengaruh pada sikap ilmiah siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala upaya yang dilakukan guru dalam perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran hingga proses evaluasi sangat berperan penting dan berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa. Salah satu unsur sikap ilmiah adalah disiplin. Disiplin ialah suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut TUU pada tahun 2004, disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan, nilai-nilai, dan hukum yang berlaku dalam satu lingkungan tertentu. Kesadaran itu antara lain ketika dirinya berdisiplin baik akan memberi dampak yang baik bagi keberhasilan dirinya pada masa depan. Pendapat lain dari Pangap Dalamsyah, disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang, yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma dan peraturan yang berlaku. Wibisono pada tahun 2010 menyatakan bahwa kedisiplinan belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban dalam belajar. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibid dalam Wibisono tahun 2010 bahwa disiplin belajar adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan yang merupakan suatu perilaku yang terkontrol karena pelatihan. Ia dapat menyelesaikan pekerjaan yang berat itu karena disiplin yang baik. Menurut Kafid dan Suroso pada tahun 2007, bahwa perilaku disiplin tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu kesadaran diri, latihan, kebiasaan,
dan juga adanya hukuman. Bagi siswa, disiplin belajar juga tidak akan tercipta apabila siswa tidak mempunyai kesadaran diri. Disiplin belajar merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa dan perlu untuk dibentuk serta ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga yang berada di rumah dan kemudian dilanjutkan pada lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan sosial dan lingkungan sekolah. Lingkungan sosial adalah suatu daerah atau tempat seseorang tinggal untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sepermainan. Pada masa ini, remaja menghadapi banyak tuntutan dan tekanan dari lingkungan yang bisa menimbulkan permasalahan yang harus dihadapinya. Permasalahan tersebut apabila dihadapi secara positif akan membuat remaja semakin kuat dan dewasa. Namun, remaja yang dalam proses pencarian jati diri terkadang menganggap masalah sebagai suatu hal yang menakutkan, sehingga berusaha untuk menghindari masalah yang justru membuatnya cemas. Sedangkan lingkungan sekolah menurut Maimuna pada tahun 2009 adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah keluarga, karena pada lingkungan sekolah tersebut terdapat siswa-siswi, para guru, administrator, konselor, kepala sekolah, penjaga, dan yang lainnya hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Lingkungan sekolah secara fisik meliputi keadaan fisik sekolah, sarana dan prasarana di dalam kelas, keadaan gedung sekolah, dan sebagainya. Di dalam lingkungan sekolah, para siswa belajar berinteraksi dengan lingkungan baru di luar lingkungan keluarga, sehingga banyak hal-hal baru yang akan diperoleh oleh siswa, baik itu dari pendidik, teman kelas, teman sebaya, serta lingkungan sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap disiplin. Durkheim pada tahun 1990 mengemukakan bahwa terdapat 5 ciri kedisiplinan yang ada di sekolah, yaitu 1. Tidak membolos, 2. Tepat waktu saat masuk dan pulang sekolah, 3. Berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, 4. Tidak membuat kegaduhan atau keributan di kelas, dan yang kelima, mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Menurut Suwanto dan kawan-kawan pada tahun 2010, ciri-ciri anak disiplin antara lain selalu tepat waktu, selalu menjalankan tugas, selalu menaati peraturan dengan baik. Selain itu, peserta didik yang memiliki disiplin diri berciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Prijo Darminoto pada tahun 1994, yaitu sebagai berikut. Memiliki nilai-nilai ketaatan yang berarti individu memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang ada di lingkungannya. Kedua, memiliki nilai-nilai keteraturan yang berarti individu mempunyai kebiasaan melakukan kegiatan dengan teratur dan tersusun rapi. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang berlaku di masyarakat. Dari beberapa pendapat tokoh tersebut mengenai ciri-ciri peserta didik yang memiliki nilai kedisiplinan, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri disiplin dalam menaati peraturan di sekolah adalah berperilaku sesuai dengan peraturan yang ditentukan, memiliki nilai ketaatan, memiliki nilai keteraturan, serta memiliki pemahaman sistem aturan perilaku, norma kriteria, dan standar yang berlaku di masyarakat. Ciri-ciri disiplin dalam menaati peraturan sekolah dipilih berdasarkan pada kecakupan ciri disiplin diri yang luas. Selanjutnya adalah indikator kedisiplinan. Indikator sikap disiplin siswa dapat kita kelompokkan menjadi sikap disiplin di lingkungan sosial dan di lingkungan sekolah. Indikator kedisiplinan siswa di lingkungan sosial dapat dilihat dari beberapa hal antara lain. 1. Patuh terhadap norma-norma sosial.
2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Menjaga fasilitas-fasilitas umum. 4. Tidak melakukan keonaran. Dan yang kelima, ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian, beberapa indikator kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, taat pada aturan-aturan sekolah. Yang ketiga, tidak menyontek saat ujian. Yang keempat, selalu mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas dari guru dan mengumpulkan tepat waktu. Dan yang keenam, mengakui kesalahan dan mendengarkan nasihat dari guru. Pembahasan selanjutnya yaitu cara memberdayakan disiplin pada siswa sekolah dasar. Penanaman kedisiplinan yang diterapkan oleh guru kepada siswa harus sesuai dengan pembelajaran yang diberikan. Penanaman kedisiplinan pada diri siswa perlu ditanamkan, diberi contoh atau panutan, dan pemantauan secara berkala. Hal ini dilakukan karena sebuah karakter dapat tertanam pada diri siswa melalui sebuah pembiasaan. Proses penanaman kedisiplinan pada diri siswa dimulai dengan perencanaan yang matang dari pihak sekolah dan guru itu sendiri dan lingkungan yang menyertainya. Guru dan instansi sekolah mencari berbagai cara agar proses penanaman kedisiplinan ini dapat berjalan maksimal. Hal ini dimulai dari membuat peraturan, memberikan contoh, memberi sanksi, mencatat perkembangan kedisiplinan pada buku penilaian sikap harian, hingga bekerja sama dengan orang tua siswa. Selanjutnya, guru memajang peraturan dan sanksi di papan kelas agar siswa tahu kesalahan-kesalahan mereka. Lalu, guru menjelaskan kapan dimulainya peraturan tersebut. Selama proses pelaksanaan kedisiplinan diterapkan, guru harus selalu memantau kegiatan siswa apabila terdapat siswa yang melakukan kesalahan. Apabila terdapat siswa yang melakukan kesalahan, guru segera melakukan tindakan dengan memberinya sanksi, mendidik, dan menasihatinya agar tidak mengulanginya kembali. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu bentuk kepatuhan individu terhadap norma, aturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan ia berada. Penanaman karakter disiplin pada anak harus dimulai ketika berada di lingkungan keluarga, karena pendidikan berawal dari unit yang terkecil hingga berlanjut ke unit yang terbesar. Lingkungan sosial dan sekolah sebagai tempat anak melakukan aktivitas kesehariannya berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa tersebut. Lingkungan yang memberikan pengaruh positif dan adanya penegakan aturan yang ketat akan mendorong meningkatnya kedisiplinan anak. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang lemah terhadap penegakan aturan dapat menurunkan kedisiplinan siswa. Pengaruh yang baik dari lingkungan dapat membawa dampak yang baik pula bagi perkembangan kedisiplinan anak. Adanya penegakan yang tegas terhadap norma dan aturan yang berlaku, disertai dengan sanksi yang mengikat, akan membuat anak untuk lebih disiplin. Lingkungan sosial terkadang kurang memperhatikan terhadap perkembangan karakter seorang anak. Masyarakat sebagai pengendali pada lingkungan sosial masih sering melakukan pembiaran pada tingkah laku anak yang tidak sesuai norma dan aturan karena menganggap sebagai hal yang wajar. Jika tidak ada ketegasan dari masyarakat di lingkungan sosial, kedisiplinan anak tidak dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Sedangkan lingkungan sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan anak perlu memberikan pendidikan karakter yang baik kepada para siswa dengan lebih tegas. Sekolah harus tegas dalam menegakkan aturan dan tata tertib yang berlaku untuk mengembangkan kedisiplinan siswa. Kepatuhan siswa terhadap tata tertib dan aturan sekolah yang ada adalah bentuk keberhasilan sekolah dalam menanamkan kedisiplinan pada diri siswanya.
Itulah pembahasan materi dari artikel yang saya susun tentang pengaruh lingkungan sosial dan sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Raditya Bagus Dadibawa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.